Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Salsabila dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf sebagai acuan penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah anatomi fisiologi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf pada manusia merupakan jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengkoordinasi, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Adapun fungsi utama sistem saraf yaitu untuk memelihara fungsi tubuh, mengatur kegiatan di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengolah rangsangan yang diterima, dan merespon rangsangan yang diterima. Struktur sel saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel sendiri yaitu merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel, sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikulum endoplasma tempat transportasi sintesis protein. Kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Ketiga, akson atau yang disebut dengan neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibri. Neurofibri dibungkus oleh beberapa lapisan selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selaput myelin dibungkus oleh sel-sel SALS1 yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapisan myelin sebelah luar disebut neurilema yang melindungi akson dari kerusakan. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan myelin. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier dan berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu sel saraf sensorik atau saraf aferen berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Susunan sistem saraf pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak, beratnya lebih kurang dari 1/50 berat badan. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebellum berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang atau oksipital, pusat penglihatan, bagian samping, temporal atau pusat pendengaran, bagian tengah yaitu parental, pusat pengaturan kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, tekanan. Antara bagian tengah dan belakang, pusat perkembangan, yaitu kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang otak besar,
tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, dihubungkan dengan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatis, yaitu 12 pasang saraf serabut otak yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan, serta 31 pasang saraf sumsum tulang belakang yang terdiri dari 8 pasang saraf leher atau servikal, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Sistem saraf otonom terdiri dari 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik berada di depan tulang rusuk bagian tulang belakang yang memiliki pangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di bagian dada dan pinggang. Saraf tersebut disebut juga dengan saraf torakolumbar karena saraf preganglion keluar yang berasal dari tulang belakang toraks dari ke-1 sampai ke-12. Pada sistem saraf simpatik memiliki 25 pasang ganglio atau yang merupakan simpul di sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf simpatik sendiri yaitu memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus, menghambat sekresi empedu, mempercepat detak jantung, memperlambat kerjaan pencernaan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi adrenalin, dan menghambat kontraksi kantung semi. Sistem saraf simpatik adalah suatu saraf yang memiliki pangkal di sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Sistem ini disebut sebagai sistem saraf kronosakral dikarenakan saraf preganglion keluar dari otak dan dari sakral. Saraf parasimpatik ini terdiri dari jaring-jaring yang memiliki keterhubungan dengan ganglion yang telah tersebar ke seluruh tubuh. Fungsi saraf parasimpatik yaitu mengecilkan pupil mata, merangsang ekresi, memperkecil bronkus, meningkatkan tekanan darah, menghambat sekresi adrenalin, menghambat detak jantung, meningkatkan sekresi empedu, menghambat organ pencernaan, dan mempercepat kontraksi kantung seni.